Kami mahasiswa dari Universitas Cipasung Tasikmalaya, Prodi Sistem Informasi. Di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Informasi yang berjudul Kinerja Teknologi Informasi Perusahaan RSU Syifa Medina. Anggota kelompoknya terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Mutia Maharani, dan Saya Panji Pamungkas. Di sini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, indikator kinerja teknologi informasi di Rumah Sakit Umum Syifa Medina. Yang kedua, resiko teknologi informasi di RSU. Yang ketiga, manajemen resiko teknologi informasi di RSU. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada 5 indikator kinerja yang kami teliti. Yang pertama, produktivitas. Lalu yang kedua, uptime system. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, tingkat kepuasan pengguna. Dan yang kelima, waktu resolusi insiden IT. Untuk poin yang pertama, yaitu produktivitas, yaitu peran TI dalam mendukung perusahaan. Indikator kinerjanya, aktivitas operasional menjadi terbantu dan lebih efisien. Kinerjanya, meningkatnya kecepatan layanan RSU dan terjaminnya kecocokan serta keamanan data. Lalu poin yang kedua, uptime system, atau waktu ketika sistem IT RSU termasuk server dan jaringan berfungsi tanpa gangguan. Indikator kinerjanya sebanyak 99,9% uptime per bulan. Lalu kinerjanya di RSU selama sebulan lalu, sistem IT RSU beroperasi dengan minim gangguan yaitu sebanyak 700 dari 720 jam atau sekitar 80%. Lalu yang ketiga, ada keamanan data atau jumlah dan jenis insiden keamanan yang terjadi. Indikator kinerja 0 insiden pelanggaran data per tahun. Kinerjanya tidak ada insiden pelanggaran data yang dilaporkan di RSU. Lalu poin yang keempat yaitu tingkat kepuasan pengguna atau kepuasan staf dan pasien terhadap sistem IT yang ada di RSU. Indikator kinerjanya, skor kepuasan pengguna 90% atau lebih tinggi. Kinerjanya, kepuasan pengguna yang meningkat 78%, di mana staf dan pasien puas dengan performa sistem IT. Lalu poin yang kelima, yaitu waktu resolusi insiden IT, atau kecepatan tim IT dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Indikator kinerjanya, rata-rata waktu resolusi insiden di bawah 4 jam. Kinerja yang berada di RSU yaitu selama 6 bulan terakhir, waktu rata-rata untuk menyelesaikan insiden IT adalah sebanyak 3 jam. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu resiko TI di RSU. Ada 5 poin yang terdeteksi, yaitu yang pertama, serangan cyber, yaitu resiko serangan dari hacker yang dapat mencuri data pasien atau mengganggu operasi sistem. Yang kedua, kerusakan perangkat keras atau resiko kegagalan perangkat keras yang dapat menyebabkan hilangnya data atau down system. Lalu yang ketiga, kesalahan pengguna, resiko kesalahan yang dilakukan oleh pengguna sistem yang dapat menyebabkan masalah operasional atau keamanan. Yang keempat, kegagalan sistem atau resiko kegagalan utama seperti EHR atau Electronic Health Record yang digunakan di RSU dapat mengganggu layanan RSU. Lalu yang kelima yaitu kekurangan pelatihan. Resiko kurangnya pelatihan bagi staf dalam menggunakan sistem IT yang dapat mengganggu efisiensi dan meningkatkan kesalahan. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Tia. Langsung saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko RSU Syifa Medina. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi. Berikut manajemen risiko untuk mengatasi risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisis. Yang pertama ada serangan cyber, pengamanan jaringan menggunakan firewall, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta
enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua ada pemantauan dan analisis. Terapkan pemantauan jaringan secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan analisis forensik setelah kejadian. Yang ketiga ada pembaruan, selalu perbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup kerentanan keamanan. Poin kedua ada kerusakan perangkat keras, backup. Lakukan backup data secara rutin ke lokasi yang aman. Pemeliharaan rutin, lakukan pemeliharaan dan penggantian perangkat keras secara teratur untuk mencegah kegagalan. Poin ketiga ada kesalahan pengguna, kontrol akses, terapkan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna tertentu. Yang keempat ada kegagalan sistem. Pemeliharaan dan pembaruan, lakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk menghindari bug atau kerentanan. Yang terakhir yang kelima kekurangan pelatihan. Program pelatihan ada program pelatihan rutin dan workshop untuk staf tentang penggunaan sistem IT. Dukungan teknis, sediakan dukungan teknis yang dapat membantu staf saat mengalami masalah atau membutuhkan bantuan dalam menggunakan sistem IT. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kinerja TI di RSU Sipa Medina. Yang pertama, uptime system hanya 80% di bawah target 99,9%. Yang kedua, keamanan data tidak ada pelanggaran data memenuhi target. Yang ketiga, kepuasan pengguna 78% di bawah target 90%. Yang keempat, waktu resolusi insiden 3 jam memenuhi target di bawah 4 jam. Yang kedua, resiko TIRS Medina berdasarkan kinerja TIRS Medina terdapat resiko yang bisa menjadi serangan cyber, kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, kegagalan sistem dan kekurangan pelatihan bagi staf. Yang ketiga, manajemen risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, IT selanjutnya dihasilkan manajemen risiko yang bisa dilakukan seperti melindungi jaringan, pemantauan real time, pembaruan perangkat lunak, backup rutin, pemeliharaan, kontrol, akses, rencana pemulihan berencana. Kemudian ada saran. Yang pertama, tingkatkan pemeliharaan preventif dan korektif untuk mencapai target uptime 99,9%. Lakukan survei kepuasan berkala dan tindak lanjuti umpan balik untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Tingkatkan langkah-langkah keamanan termasuk pelatihan kesadaran keamanan dan teknologi enkripsi. Selanjutnya ada evaluasi berkala infrastruktur IT dan investasi pada teknologi yang meningkatkan efisiensi. Implementasikan rencana pemulihan, rencana yang konsep dan uji secara berkala. Dengan mengikuti saran ini, RSU Medina dapat meningkatkan kinerja TI, mengurangi risiko dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Saudara Panji yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sekian penyampaian dan presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.